Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana tariqan wa sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi aqama lana ala ma'rifatihi burhana wadihan wa dalila. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu ilaina mu'allima wa rasula. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi bukrata wa asila, amma ba'da. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Dengan memanjatkan puja dan puji syukur hanya kepada Allah, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, berilah hamba kekuatan untuk bersyukur, bukan hanya diucapkan, bukan hanya di kata-kata, tetapi berilah hamba kekuatan untuk bersyukur kepadamu dalam merealisasikan syukur ini dengan ibadah kepada Engkau secara maksimal. Begitu pula salawat dan salam kepada manusia tersayang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi keagungan-Mu ya Allah, sudi kiranya Kau berikan hamba kekuatan sekali lagi untuk mengikuti jejak dan napak tilas kekasih-Mu, mencontoh kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Engkau ridho kepada hamba ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alangkah indahnya untuk merealisasikan atau menjadi kenyataan dari setiap doa yang kita panjatkan. Kita melantunkan suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa, semoga Allah mengabulkan segala bentuk permintaan kita yang terbaik di dunia dan juga terbaik di akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Sebaik-baik figur sekali lagi yang harus kita contoh adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita mencontoh orang lain, meskipun itu baik, tetapi nilainya tidak sebanding dengan kita langsung mencontoh kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita mencontohnya? Kan sudah tercantum di dalam hadis-hadis beliau, dalam sunnah-sunnah beliau. Kita membaca jangan yang tebal atau jangan yang terlalu sulit. Kita cukup membaca kitab yang sering kita dengar, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Itu sudah sangat bagus. Bahkan ada makalah, ada yang mengatakan siapa yang memahami bahkan sampai menghafal kitab Riyadhus Shalihin, maka dia sudah memahami setengah dari agamanya. Nah, kita contoh baginda Rasul, akhlaknya, budi pekertinya,
dari apa yang kita baca atau dari apa yang kita dengar oleh guru-guru kita dengan nasihat, mau'izah, ceramah dan penyampaian lainnya. Salah satu contoh sekarang ini di pagi hari bagaimana cara kita mencontoh Rasulullah SAW dari perilaku-perilaku beliau. Nah, sebagai motivasi bahwa Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia agar menjadi manusia yang terbaik, agar menjadi manusia yang bermanfaat. Bukan hanya akhlak orang Islam tetapi makhluk semuanya, manusia, bahkan as-saqalain, jin dan manusia, mencontoh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mencontohnya itu pun bernilaikan ibadah yang balasannya, ganjarannya, pahalanya, kebaikannya sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad benar-benar mempunyai pribadi yang berbudi pekerti yang sangat agung. Innaka la'ala khuluqin azim. Kenapa Allah mengatakan begitu? Karena yang mengajarkan akhlak budi pekerti yang baik kepada Nabi Muhammad adalah ditanamkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan akhlak-akhlak yang baik tersebut. Nah, kalau kita mencontoh baginda Rasul, itu sekaligus kita menjalankan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita menjalankan atau mengamalkan Al-Quranul Karim. Bagaimana kita mencontoh Rasul? Ustaz, ada buktinya enggak kalau kita mencontoh Rasul itu atau menerapkan atau mengamalkan akhlak yang baik itu ada balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala? Coba kita perhatikan. Ini ada hadis dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu. Coba kita buka hadis yang ke-2417. Ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq. Ada juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud alaihissalam. Imam Abu Dawud radhiyallahu an. Hadis yang ke nomor 4799. Jadi ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada yang lebih berat dalam timbangan daripada akhlak yang baik. Ternyata mengamalkan atau merealisasikan atau menerapkan akhlak yang baik di tengah masyarakat atau manusia kepada Allah Subhanahu wa taala atau juga kepada manusia dengan manusia bersosial itu sangat berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada timbangan kebaikan yang lebih berat daripada akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Nah, sobatku yang Allah sayangi, kita mungkin pernah mendengar takhfifun bil lisan wa asqalu fil mizan. Yang sangat ringan kita ucapkan tapi sangat berat di timbangan. Apa itu? Ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ternyata ucapan ini adalah cara kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapan atau tasbih atau takbir tersebut, tahlil dan lain sebagainya, ternyata asqalu fil mizan itu sangat berat di timbangan. Ditambahkan lagi dengan akhlak kita yang mulia kepada Allah atau juga kepada manusia, lebih berat lagi timbangan kebaikan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad, ala ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa aqarrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Fasakatal qaum fa'adaha marratain aw salasan. Qala al-qaum na'am ya Rasulullah. Qala ahsanukum khuluqa. Yang artinya, apakah kalian ingin kuberitahukan orang yang paling kucintai dan paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat nanti? Coba perhatikan kata-kata bi ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Orang yang paling dekat, orang yang paling Rasulullah cinta, kan ini luar biasa.
yang paling dicintai oleh Rasulullah, yang paling dekat kedudukannya kepada Rasulullah pada hari kiamat nanti. Sampai para sahabat tercengang, apa gerangan sampai begitu besarnya ganjaran tersebut. Kemudian Rasulullah SAW meneruskan, di tengah diamnya para sahabat karena tercengang begitu besarnya ganjaran seperti itu, sampai beliau mengulanginya beberapa kali. Ada yang mengatakan 2 kali, ada yang mengatakan 3 kali. Ala ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Ala ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Berulang kali Rasulullah mengatakan begitu, karena terperanjatnya para sahabat begitu besarnya gerangan apa sih, sehingga mereka berkata, "Na'am ya Rasulullah, mau ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, yaitu orang yang terbaik akhlaknya di antara kalian. Ini hadis riwayat Imam Ahmad radhiyallahu an, ada juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu an, hadis yang ke-275 dalam Imam Bukhari ya. Kalau dari Imam Ahmad hadis yang ke-6735. Jadi sangat dahsyat pengamalan daripada akhlak yang mulia, sampai Rasulullah mengatakan seperti itu, yaitu orang yang terbaik akhlaknya di antara kalian. Sampai Rasulullah SAW bersabda, "An-nasu ma'adinun kama'adinil fiddah wa zahab, khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam. Idza faqahu wal arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha at-talaf wa ma tanaqara minha ikhtalaf." Manusia itu barang tambang seperti tambang perak dan emas. Orang yang terbaik di antara kalian waktu jahiliyah, merekalah yang terbaik dalam Islam jika ia memahami Islam. Arwah merupakan bala tentara yang dikumpulkan, maka yang saling mengenal di antara mereka akan bersatu, dan yang tidak saling mengenal akan berselisih. Nah, kita memahami mukmin yang berakhlak mulia menyamai derajat orang-orang yang berpuasa dan mendirikan sholat. Dan manusia yang terbaik adalah manusia yang terbaik akhlaknya. Begitu pula mukmin yang terbaik adalah mukmin yang terbaik akhlaknya. Nah, dari sini kita bisa pahami bahwa berusaha mendapatkan akhlak yang mulia lebih baik daripada berusaha meraih emas dan perak. Begitu sobatku ya, mudah-mudahan kita termasuk orang mukmin yang terbaik karena kita mempunyai akhlak yang mulia. Seperti apa akhlak yang mulia? Coba nanti kita lanjutkan di season berikutnya, bagaimana realisasi kita berakhlak mulia sebagaimana Rasulullah SAW. Ya Ali ya Kabir, ya Alimu ya Qadir, ya Sami'u ya Basir, ya Latifu ya Khabir. Ya Ali ya Kabir, ya Alimu ya Qadir, ya Sami'u ya Basir, ya Latifu ya Khabir. Ya Farijal Ham, ya Kashifal Gham, ya Man li'abdihi yaghfir wa yarham. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya dari saya Al-Fakir Haji Muhammad Amin mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.